Ada beberapa pengumuman di chat, di grup chat yang Bapak Ibu bisa lihat. Kemudian ada pertanyaan pertama di grup chat dari Pak Andri. Terima kasih banyak Pak Ili, sangat menarik presentasinya. Terkait dengan kemungkinan adanya slow slip di selatan Jawa, apakah pada daerah tersebut juga terdapat indikasi high pore pressure? Terima kasih banyak. Salam. Oh, ini Kang Andri Hendriana Pak Ili dari Teknik Geofisika ITB. Ya. Kang Andri Hendriana ya. Ya, Langsung saja ya. Iya Pak. Silakan Pak. Ini gambar-gambar yang hanya saya tunjukkan, rekan-rekan, yang saya share tadi tidak ada gambar ini karena masih under review ya. Nah, sebenarnya sudah minor revision yang terakhir itu. Jadi yang diperkirakan ada slow slip itu yang kami arsir warna merah ini, Bung Andri. Nah, kalau berdasarkan hasil inversi GPS, data GPS yang di sebelah barat ini, kalau kami overlay antara seismisitas dan slip deficit rate, ya, yang merah ini yang masih terjadi locking, kira-kira begitu. Match-nya sangat bagus ya, seperti ini ya, sangat bagus ya. Ini merahnya menonjol ke utara, ini seismicity-nya juga seperti ini ya. Di selatan oleh Pak Indra Gunawan sudah dilakukan inversi GPS juga. Di daerah sepi gempa ini ada slip deficit juga ya, yang warna merah ini. Pertanyaannya tadi daerah yang sedikit gempa ini apakah mengalami slow slip? Nah, itu sebenarnya sering dikaitkan kalau memang benar itu ada slow slip, Kang Andre, itu biasanya ada fluida yang masuk ke zona subduksi, ya, itu hasil studi teman-teman di Jepang. Mereka punya area yang terjadi slow slip juga. Jadi itu hubungannya dengan adanya fluida di daerah situ. Ya. Tetapi sebenarnya di dalam paper kami tidak menginterpretasikan slow slip terjadi di selatan Jawa, tetapi kami interpretasikan ini memang locking gitu ya, terjadi kuncian, jadi belum lepas gitu. Karena kalau saya bilang slow slip, saya nggak punya bukti bahwa fluida banyak ada di situ. Tetapi dengan hasil inversi data GPS ini menunjukkan sepertinya ini memang mengalami locking. Yang biru ini sudah dilepas, yang merah belum dilepas, kira-kira begitu. Itu yang bisa saya jawab, Bung Andri. Ya, terima kasih Pak Ili atas jawabannya. Kita mungkin masuk ke penanya kedua ya Pak Ili. Ini silakan. Tadi ada Pak Rahmat Triono. Oh iya, silakan Pak Rahmat. Silakan. Terkait jaringan mungkin. Mohon dibantu Beli Beni untuk meng-unmute Pak Rahmat. Ya, masuk ya. Sudah Pak, silakan Pak. Mohon izin Prof, terima kasih pertama tentunya kami. Silakan Pak Rahmat. Ya. Pak Rahmat. Ya, ini terima kasih rekomendasinya tadi beberapa catatan dari Prof Ili. Mungkin sebelum merespon rekomendasi dari Prof Ili, tadi saya tertarik dengan kolaborasi yang ini ya, yang terkait di Baribis yang sensor-sensor yang Prof Ili deploy. Kemudian pada kesempatan ini tentunya kami sampaikan di forum yang baik ini bahwa kami BMKG telah memasang sensor-sensor untuk yang kami sebut namanya mini regional itu mengepung di seluruh
sesar Sumatera, kemudian Baribis baru sedikit, kemudian Cimandiri, bahkan Kendeng juga sesar Kendeng yang di Jawa Timur, dan Palu Koro tentunya sudah selesai kami kepung. Jadi secara zigzag sepanjang sesar itu tadi kita pasang sensor-sensor broadband, dan tentunya ini sangat baik sekali kalau pada kesempatan yang baik ini kita ke depan memanfaatkan sensor-sensor ini untuk lebih memperoleh data-data yang sangat baik sekali, karena gempa-gempa yang dulunya kami tidak mampu mendetek, menganalisa dengan kekuatan yang kecil-kecil itu dulu kami nggak mampu. Dan sekarang bahkan kekuatan magnitudo dengan 1,2 saja, itu kami mampu mendetek. Nah, kalau dulu kami harus mendeploy portable ya di sekitar yang akan kita dapatkan datanya, kita pasang di situ untuk beberapa bulan, baru kita mendapatkan gempa-gempa mikro. Nah, saat ini UPT BMKG di seluruh Indonesia itu mampu dengan gempa-gempa mikro ini bisa didapatkan. Nah, tentunya ini bisa memanfaatkan data ini untuk mengetahui detail mungkin aktivitas sesar-sesar lokal itu tadi, termasuk nanti ke depannya di sini kami tawarkan ya pada kesempatan yang ini, baik ini untuk dengan ITB, dengan lembaga manapun juga lah, universitas manapun juga, kami menyediakan data-data ini untuk mahasiswa atau yang mau S2, S3 ya, itu kami persilahkan tentunya dengan melibatkan BMKG nantinya ke depan. Dan tentang tadi di Inadius yang terkait dengan submarin ya, rekomendasi Prof. Ili. Jadi kami juga kalau yang muka air laut ya untuk submarin ini, data-data ini kami sudah kolaborasi dengan Badan Informasi Geospasial. Memang untuk di Selat Makassar itu sangat sedikit, dan insya Allah tahun lalu juga sudah kita usulkan untuk BIG memasang dengan pendanaan dari penguatan dan pengembangan Inadius. BIG juga mendapatkan pendanaan untuk menambah jaringan pengamatan muka air laut ya di Tejgate itu di sekitar Selat Makassar. Seperti kita ketahui bahwa pada saat tsunami Palu, kami hanya mengandalkan satu Tejgate yang ada di Mamuju. Bayangkan untuk mengakhiri warning itu hanya satu data yang kami gunakan. Kalau data ini false atau salah gitu kan fatal sekali ya. Mestinya ada beberapa data yang ada di Selat Sunda sehingga kami yakini banget lah. Walaupun itu SOP kami dengan data yang ada, data observasi yang kami dapatkan di Mamuju waktu itu ketinggiannya hanya sekitar 6 cm, itu valid untuk mengakhiri warning. Namun kalau di sekitar Selat Makassar dengan banyak data kan semakin baik, yakin bahwa memang tidak ada. Walaupun pada saat mengakhiri warning tentunya memang tsunami telah selesai di Palu, sudah tidak ada tsunami lagi, dan tsunami sudah menjalar ke Mamuju, dan di sana hanya tinggal 6 cm. Nah, ini sudah kami tindak lanjuti, Prof. Jadi dan ke depan tentunya kami dalam hal penguatan pengembangan Inadius dengan kementerian lembaga yang lain, dalam hal ini dengan BIG juga untuk memasang jaringan pengamatan muka air lautnya. Ini kami sudah banyak sekali daerah-daerah yang khususnya yang rawan tsunami untuk diperrapat lagi. Kemudian EEWS di Jakarta sudah kami kembangkan, Prof. Dan tentunya Prof juga pernah kami sampaikan, pernah didiskusi dengan Prof. Ili. Ini masih dalam pengembangan dan dalam beberapa uji coba juga sudah sangat baik. Tentunya nanti ke depan EEWS perlu juga di ibu kota ya, ibu kota baru kemungkinan akan kita kembangkan. Tentunya ini masih dalam hal uji coba sehingga kami masih belum
apa ya istilahnya nanti ke publik belum kami pasang receiver. Jadi receiver ini masih terbatas receiver untuk menghitung mundur selisih gelombang P dan gelombang S, selisih waktu tibanya ini itu masih terbatas di kantor-kantor BMKG dulu. Kalau ini uji coba ini sudah sangat baik dengan beberapa kasus gempa, mungkin kami akan kembangkan receiver di kantor-kantor pemerintah, bahkan di kampus juga bisa dipasang itu, bahkan di tempat-tempat mall misalnya fasilitas publik dipasang sehingga di speaker mall misalnya itu bisa menghitung mundur bahwa gelombang S akan datangnya. Tapi ini masih panjang dan mohon kerjasamanya dengan universitas untuk untuk mengevaluasi, bahkan ke depan kita harapkan untuk mengembangkan juga. Demikian Prof. Jadi kami terima kasih sekali atas rekomendasi dari hasil diskusi ini, dari rekomendasi Profesor untuk kami pedomani dan untuk semoga kita bisa tindak lanjuti. Demikian Prof. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Rahmat. Kebetulan Pak Rahmat ini sudah diterima untuk S3 di ITB mulai semester depan ya Pak Rahmat ya. Nanti belajar sama-sama kami. Datanya banyak sekali, jadi banyak yang bisa diolah itu Pak Rahmat. Saya dengar BMKG sendiri sekarang yang permanent station sudah mencapai 400 ya. Dan kami secara sporadis, maksudnya bukan permanen, di Jawa saja sudah memasang, ini ada hampir 500 titik Bapak Ibu ya. Ini sudah menghasilkan banyak PhD. Pertama itu Pak Zul dengan Meramex, terus Kang Ramdan itu dengan Dumerapi, Bayu dengan yang di Bandung ini, yang Pak Jakarta, Pak Ridwan, Cindy Jawa Barat, banyak sekali PhD yang sudah dilahirkan dari Jawa ini. Dan saya yakin masih banyak lagi yang bisa ditulis, apalagi Kalimantan yang relatif belum tersentuh. Jadi bagus sekali. Pak Rahmat, terima kasih atas keterbukaannya, data bisa dipakai, digunakan oleh teman-teman di universitas. Ini sangat bagus tentu, bisa sama-sama kita olah, kita pelajari apa yang terjadi di wilayah kita. Terima kasih, Bung Husni. Baik, terima kasih Pak Ili, Pak Rahmat atas informasi yang disampaikan tadi ke kita. Kami, kebetulan saya mengajar di Universitas Pertamina, banyak juga mahasiswa kami yang bimbingan tugas akhir dibantu oleh Pak Ramdan dan rekan-rekan lain dari BMKG. Terima kasih Pak. Kami di Universitas Pertamina ada 6 unit borehole seismometer Pak. Mungkin nanti untuk lebih memahami sesar-sesar di Jakarta bisa kita manfaatkan juga. Bagus ya. Ya Pak Eli. Ini berikutnya dari Ariel Nathaniel yang silakan, mungkin mohon bantuan Bli Beni untuk di-unmute. Ya, silakan Ariel, silakan sampaikan pertanyaannya. Kenalkan dulu nama dan asalnya ya. Iya Pak, ya baik. Perkenalkan, nama saya Ariel Nathanael dari Program Studi Teknik Sipil Universitas Kristen Maranatha. Saya terima kasih Prof. Sri Widiatmo sudah memaparkan tentang seismologi. Saya cukup tertarik Pak dengan paparan Bapak. Saya ingin bertanya, sebelumnya saya ingin memaparkan mungkin beberapa paparan yang sudah dilakukan. Misalnya di Perancis, Pak. Di Perancis itu mereka ada semacam penelitian kecil, itu berkaitan dengan hutan cemara, dengan eksperimen seberapa pengaruh pohon dengan gelombang seismik. Nah, berkaitan dengan tadi Kalimantan misalnya. Kalimantan kita tahu bahwa Kalimantan itu dijuluki oleh dunia sebagai paru-paru dunia. Nah, kita juga tahu bahwa Kalimantan itu banyak pepohonan. Tidak seperti Jakarta lah, kita ya ada tapi sangat minim. Nah, pertanyaan saya adalah apakah dengan pepohonan ini
dapat meredam atau semacam vegetasi alami untuk meredam gelombang seismik yang terjadi. Karena pertama tadi gelombang seismiknya kecil yang dibanding Jakarta. Nah, apakah pepohonan ini efektif, Pak, dalam meredam gelombang seismik secara alami atau natural? Terima kasih, Pak. Terima kasih. Ternyata ada yang dari Maranatha ya, yang hadir di sini. Saya sedang di kantor nih. Baik, Bung. Pertanyaan yang bagus. Terus terang saja, saya belum pernah meneliti keterkaitan gelombang seismik. Apakah bisa diredam dengan pepohonan? Yang saya lihat sendiri sih, misalnya hutan bakau ditanam di tepi pantai itu memang jelas ya, dia bisa menjadi suatu breakwater ya. Kalau terjadi tsunami, maka gelombangnya bisa dipecahkan seperti itu. Nah, yang Anda sebut di Prancis itu terus terang saya belum pernah dengar, bahkan dengar pun belum pernah. Tapi itu menarik ya, menarik. Barangkali Anda mau memulai meneliti itu di Maranatha, siapa tahu ada yang mau belajar gempa bumi ya, di sipil kan terkait itu. Tapi kalau dari audiens ada info, silahkan. Itu siapa yang belajar di Perancis kemarin? Kadek, Anda mengikuti itu enggak, Kadek? Perkembangan kalau pepohonan bisa untuk meredam gelombang seismik. Tolong di-unmute itu, Kadek, Bung Husni. Sudah, Pak Ili. Silakan, Mas Kadek. Yang belajar di Perancis, saya malah nggak mengikuti perkembangannya. Tes, selamat siang. Waktu Saudi Arabia. Nah, kalau dari apa yang saya dengar di Prancis belum ada sih Pak, tapi kemarin sempat saya baca dari publikasi profesor saya yang sekarang, dia pernah menghubungkan antara perilaku binatang sama seismik, tapi kalau untuk pepohonan belum ada sih Pak. Oke. Ya, kalau satwa langka, behavior-nya seperti apa itu sudah cukup banyak yang mempelajari. Bahkan kami mempublish buku itu lewat IP, Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia. Kami punya bukunya tentang satwa langka, perilaku satwa langka sebelum gempa. Tapi pertanyaannya tadi menarik tadi, apakah pertumbuhan bisa digunakan untuk bukan meredam lah, tapi mengurangi efek dari gelombang seismik ya. Terima kasih, pertanyaannya menarik ya. Kalau ada papernya saya mau dikasih ya, Dik ya. Tolong dikasih ya. Saya pengen baca juga itu. Baik, terima kasih Mas Kadek, Pak Ili. Kita masuk ke penanya berikutnya. Kami mengundang para penanya untuk menggunakan fitur raise hand ya, supaya bisa langsung memberikan pertanyaannya. Untuk itu, kami mengundang Saudara Faizal Adriansyah untuk memberikan pertanyaannya. Mohon bantuan Beli Beni untuk di-unmute Pak Faizal Adriansyah. Mohon diperkenalkan nama dan asalnya, Pak Faizal. Oke. Silakan, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Faizal Adriansyah, sekarang di Aceh. S1 Teknik Geologi di UPN Jogja. Kebetulan pernah menjabat Ketua IAGI Pengda Aceh. Dulu dengan Pak Zulfahriza juga di Aceh. Menarik Pak Prof. Lili ya. Cuma sekarang bidang tugas saya sedikit, saya di Lembaga Administrasi Negara, jadi agak keluar ya, tapi masih mengajar di Unsyiah di Fakultas Geologi untuk geologi dasar. Nah, yang ingin saya tanyakan terkait dengan sesar baru tadi di Jakarta. Ya, selama ini mindset kita tertanam bahwa di Jakarta itu aman, tidak ada sesar, tidak ada patahan ya. Tapi tadi Prof ada memperlihatkan sesar baru walaupun kecil gerakannya tapi indikasi ada aktif. Itu saja mungkin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bung Faizal Adriansyah.
memang kalau di Jawa Barat ini yang terkenal yang dikasih warna merah ini ya. Di sini ada sesar Cimandiri, ada sesar Lembang, tetapi sesar Baribis ini dikatakan baru tidak juga ya, karena sudah lama publikasi oleh Simanjuntak dan Barber itu awal tahun 90-an sudah menggambarkan posisi sesar ini dengan kemiringannya ke selatan. Jadi ini bukan gambar kami, tapi dari publikasi sebelumnya. Nah, di sini yang ingin kita pelajari sebenarnya sesar ini aktif enggak begitu ya. Dari rekan-rekan geologi yang melakukan trenching di dekat Subang ya, Pak Dani Natawijaya dan teman-teman itu memang mendapatkan bukti bahwa sesar ini masih aktif dan sesar naik miring ke selatan. Nah, dari seismisitas selama setahun kami dapat satu yang persis di sesar ini. Nah, ini sesuatu tentunya ya, sesuatu. Kita tidak, saya minimum tidak bisa bilang bahwa sesar ini tidak aktif karena ada aktivitas di situ persis di sesar. Dan Kang Pepen dari BMKG sudah melihat mekanisme fokusnya, gempa yang kecil ini 3,5 ini memang betul oblique thrust ya, miring ke selatan, cocok dengan yang disampaikan oleh Barber dan Simanjuntak di awal tahun 90-an dulu. Itu yang bisa saya tambahkan, Bung Faisal. Ini jadi topik ya mahasiswa S3 kami, Ruben, yang akan memindahkan 7 stasiun ini ke arah Bandung mulai bulan depan ke titik-titik segitiga merah ini selama setahun, tahun depan selama setahun di titik-titik segitiga warna hijau ini. Nah, dari situ kita akan menyimpulkan bagaimana aktivitas Baribis ini. Terima kasih. Ya, baik Pak Ili. Terima kasih Pak. Bapak Ibu sekalian, saya akan coba cari penanya dari mahasiswa. Ini ada penanya dari STMKG Pak. Silakan kepada Mas Iman Suwardi. Bukan mahasiswa sepertinya Pak ya. Wah, itu udah dokter itu. Silakan Mas Iman. Teman lama ini Pak Imam. Oke, terima kasih atas waktunya Pak Iri. Mohon maaf, ada pertanyaan Pak. Saya baru pertama kali lagi bisa bertatap muka dengan Bapak lewat Zoom ini. Ada pertanyaan terkait dengan ini Pak. Citra tomogram di selatan Jawa Barat, khususnya sesar Cimandiri. Kebetulan di prodi kami di geofisika ada riset tentang tomografi di Jawa Barat. Nah, kami membutuhkan kira-kira konfirmasi dari Bapak, kedalaman dari sesar Cimandiri berapa dan apakah ada kaitannya dengan hot spring di Solok gitu. Dan lebih jauh lagi, apakah sesar Cimandiri itu ada kaitannya dengan sesar Selat Sunda Pak, atau anak bawah Guru Krakatau? Karena dari citra kami sepertinya ada hubungan Pak. Itu saja Pak. Mohon izin Pak Ili. Demikian pertanyaan kami. Ini dari STMKG tapi dosen Husni. Dulu dokternya dengan kami nih, Dr. Imam Suwardi ini. Pernah meneliti di IOS ya, Singapura ya. Ya Pak. Pertanyaannya tadi sulit semua itu jawabnya, saya nggak bisa itu. Saya ingin lihat hasil tomografi Anda, kenapa bisa kesimpulannya seperti itu ya. Oke, namun mungkin nanti saya ikuti Cimandiri ini dulu kan dikira sesar geser ya, sesar geser. Itu ada disertasi siapa ya, Pak Darji kalau nggak salah ya. Tapi belakangan di Pusgen dibicarakan segmen Cimandiri ini ada yang naik juga thrusting ya, itu oleh Pak Dani ya, atau Pak siapa juniornya Pak Dani, lupa, Pak Mudrik ya, Pak
Mudrik. Nah, Anda konsultasi lebih dekat dengan para geologis, Bung Imam. Saya malah nggak tahu juga ini. Dari seismisitas kami tidak mendapatkan banyak event di Cimandiri juga, meskipun dibilang aktif ya. Siapa? Kalau dengan anak Krakatau jauh banget, gimana itu hubungannya? Anda bisa jelaskan sedikit? Kami coba membuat citra tomogram di Jawa Barat, Pak ya, dan dilihat bahwa ada semacam citra warna merah, ya. Dia terhubung ke Cimandiri, saya lihat ke Cisolok dan gunung-gunung yang sekitar Selat Cimandiri, Pak. Terus dia nyambung juga ke bawah Selat Sunda itu, Pak. Itu yang jadi pertanyaan besar, kok bisa nyambung gitu. Dan kami temukan bahwa sebenarnya kedalaman Selat Cimandiri sekitar 30 km, Pak. Itu. Mungkin ada lain waktu nanti kami kirim gambarnya atau citranya ke Bapak. Kalau tidak keberatan, Pak. Gitu. Ya, kalau 30 meter itu orang geofisika. 30 kilo. 30 kilometer. Kalau geologi biasanya nggak sedalam itu. Ya, tapi kita harus hati-hati, citra tomografi itu kan resolusinya sangat limited ya. Bung Imam tahu ya. Ya, siapa? Jadi harus dicek resolusinya dulu apakah feature seperti itu terresolve atau cuma smearing atau apa ya. Ya mungkin juga betul ya kalau memang terresolve dan Anda bisa cerita sesuatu yang baru tentunya. Oke, siap Pak. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Iman atas pertanyaannya. Berikutnya, nah ini yang pasti ini mahasiswa nih Pak Ili. Silakan Puguh. Ini mahasiswa Dr. Sandi nih. Silakan Puguh. Ya. Baik Pak, terima kasih waktunya. Izin bertanya Pak. Ya. Ini mungkin berkaitan dengan calon ibu kota baru. Sepengetahuan saya kan di Kalimantan itu terdapat beberapa sesar aktif juga. Yang saya tahu sih seperti sesar Maratua dan juga Mangkaliat ya. Kalau nggak salah yang dekat dengan Panajam itu kan yang di Mangkaliat gitu ya Pak ya. Nah kemudian tentang kedua sesar tersebut, apakah sudah dilakukan penelitian lebih lanjut gitu Pak? Kemudian bila ada metode apa gitu Pak yang telah dilakukan dan sejauh ini bagaimana respon kegempaan pada daerah tersebut gitu Pak? Dan mungkin apakah salah satu sesar yang ada di Kalimantan Timur ini juga menjadi faktor rekomendasi gitu terhadap calon ibu kota baru dari sisi kegempaan gitu Pak atau mitigasi bencana. Posisi sesar itu di mana ya? Apakah yang ada gempa beberapa waktu yang lalu? Yang dekat Bontang ya, nggak jauh dari Bontang ya? Anda tahu nggak yang Anda tanyakan itu posisinya di mana ya? Kalau untuk posisinya sendiri Pak, saya belum mempelajari lebih lanjut. Jadi waktu itu saya sempat membaca tentang berita tentang kegempaan di daerah Kalimantan Timur yang salah satunya menjadi rekomendasi untuk ibu kota baru. Nah di situ disebutkan sih Pak tentang dua sesar tersebut karena beberapa kejadian gempa dikaitkan gitu Pak dengan sesar tersebut. Nah itu namun untuk selanjutnya saya juga masih belum begitu paham gitu Pak. Baik, Saudara Kukuh ya tadi ya. Kami di Pusgen itu memang prioritas atau konsentrasi mempelajari mikrozonasi di kota-kota besar dulu ya. Jadi terus terang belum sampai Kalimantan Timur. Meskipun itu menjadi prioritas ke depan karena akan dibangun ibu kota di sana ya. Jadi selama ini konsentrasi kami lebih setelah Sumatera oleh Pak Dhani di Jawa sekarang ya. Di Jawa dan mulai ke timur Bali Lombok tentunya. Pak Zulfakrisa itu salah satunya yang mempelajari. Tapi di Kalimantan kami sudah mulai mengumpulkan datanya, belum
keluar hasilnya. Nanti kalau ada hasil saya infokan ke pembimbing Anda, Pak Sandi ya tadi ya. Menurut saya juga dulu itu ya. Oke, saya malah belum tahu kalau ada studi itu. Ya. Baik, terima kasih Pak Ili. Saya coba cari lagi penanya dari mahasiswa. Ini ada Muhammad Sulhan. Silakan Sulhan, Muhammad Sulhan. Mohon Bli Beni di unmute, Muhammad Sulhan. Halo Sulhan. Iya. Silakan diperkenalkan namanya, asalnya, dari mana, kemudian sampaikan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore Bapak Ibu. Perkenalkan, saya Muhammad Sulhan dari mahasiswa Teknik Geofisika Universitas Pertamina dari mahasiswa Aceh. Nah, sebelumnya saya meminta maaf untuk kepada Pak Ilik dikarenakan saya belum terlalu mengerti dari pemaparan Bapak dikarenakan saya masih belajar di tahun awal. Nah, yang saya ingin tanyakan sendiri, jikalau di daerah ibu kota saat ini terjadi gempa bumi, apakah akan terjadinya longsor atau pergeseran tanah yang pernah dialami di daerah Palu? Seperti kita ketahui, daerah ibu kota sendiri terdapat gedung ataupun infrastruktur yang besar yang telah dibangun. Lalu, bagaimana mitigasi bencana apabila terjadinya gempa bumi di daerah ibu kota saat ini? Pak, terima kasih. Luar biasa nih, adik-adik dari UP aktif ya. Dosennya yang hebat-hebat berarti. Nah, kebetulan saya melihat peta ini ya, menunjukkan peta ini. Kalau Anda bandingkan dengan yang di Palu, tentu kondisinya beda sekali ya, Jakarta dengan Palu. Kalau Palu sebelum gempa, ya kita sudah tahu memang ada Palu Koro sesar yang sangat aktif di situ ya. Waktu terjadi gempa, terjadi pergeseran yang sangat cepat, super shear gitu ya, dan terjadi likuifaksi yang luar biasa ya. Memang rupanya di situ Teluk Palu itu rawan likuifaksi ya, sejak zaman Pak almarhum Profesor Katili ya, itu sudah menulis bahwa Palu itu rawan gempa maupun tsunami. Jakarta kondisinya tidak seperti di Palu tentu, namun sekali lagi tadi sedimen di bawah Jakarta itu sangat tebal, itu bisa memberikan efek resonansi yang sangat tinggi, seperti contoh di kota Meksiko ya, Mexico City, gempanya 400 km jauhnya dari Mexico City, tetapi PGA-nya di situ tadi sampai berapa? 100 berapa tadi? 70 ya cm per detik kuadrat. Nah, Jakarta tentunya kalau simulasi Nguyen tadi juga memang cukup mengerikan begitu ya. Namun sekali lagi simulasi yang dikatakan berbau politis ini perlu kita cermati juga, sebab di awal sudah saya sampaikan bahwa gempa di selatan Lebak yang jaraknya ke Jakarta hanya kurang dari 200 km, magnitudo 6,1, sudah terjadi goncangan sampai MMI 5. Apalagi kalau betul 8,7 atau 9 ya. Kira-kira itu, tapi bahwa pertanyaan Anda apakah ada sesar seperti sesar Palu Koro melintasi Jakarta, ini yang sedang kita teliti ya. Belum konklusif, tetapi bahwa indikasi ada sesar baribis itu sepertinya tidak terbantahkan, memang ada. Sekian, barangkali sedikit memberi penjelasan tadi. Terima kasih Pak Ili atas jawabannya. Mungkin karena waktu kita batasi 2 penanya terakhir ya Pak Ili ya. Silakan. Ya. Ada Mas Bernato. Silakan Mas Bernato, mohon bantuan di unmute. Silakan Mas Bernato. Ya, selamat
Siang, sore, Profesor Ilik. Sore, Bung. Ya, saya perkenalkan Bernato, GM kan alumni ya? tahun 90, Pak Ilik. Ya, ingat-ingat lupa. Lama nggak ketemu. Ya, silakan, Bung. Ya, kebetulan saya salah menghitung waktu, jadi saya dapat kebagian pemaparan profesor ini agak terlambat tadi, sekitar 10 menit terakhir. Karena ada beda waktu 5-6 jam nih, Prof. Oke. Ya. Iya, ini saya tertarik karena kembali mengingatkan ilmu pelajaran gempa bumi yang kita dapatkan zaman mahasiswa. Hanya karena ini bicara tentang seismik, jadi saya ingin juga sedikit menanyakan keterkaitannya dengan seismik data yang biasa kita kerjakan untuk para pekerja di perminyakan. Ya. Terutamanya karena kan kalau di seismik kita juga, kalau tadi Profesor bicara tentang sesar, kemudian Bapak Rahmat Riono juga bicara juga tentang beberapa yang lainnya, ahli bicara tentang sesar. Di kita pun juga bicara tentang sesar, hanya mungkin karena spek datanya berbeda, resolusi berbeda. Saya ingin tanya apakah jika terutama untuk di Indonesia, saya ngebayangin untuk pemetaan untuk konteks regional, terutama untuk potensi kegempaan yang berkaitan dengan sesar, mungkin kan ada juga kontribusi pemakaian data seismik yang diperoleh dari badan-badan atau perusahaan-perusahaan yang bergerak di oil and gas. Nah, apakah ada kemudahan atau integrasi data-data seismik yang didapatkan dari entah Pertamina, entah badan-badan terkait yang ada di pemerintahan, ada tidak kemudahan untuk mendapatkan itu? Jadi saya ngebayangin kalau kita bisa mendapatkan data seismik 3 dimensi terutamanya, kemudian kita merging, kita dapatkan super mega carpet 3D data yang bisa mengcover area entah onshore dan offshore, kemudian diintegrasikan dengan beberapa data instrumen yang Profesor Ili sampaikan, tentu sangat bermanfaat untuk analisa detail tentang potensi dan yang lainnya. Itu saja, Prof, dulu. Terima kasih. Menarik. Terima kasih banyak, Prof Ili. Terima kasih. Nah, betul, pertanyaan Anda bagus sekali, dan itu sebenarnya sangat kami perlukan, Bung. Seperti Jakarta itu saya tahu kan ada seismik yang melintas tidak hanya di Laut Jawa kan, sampai ke darat itu. Saya lihat lintasannya saja banyak sekali dari Pak Wahyu Trioso. Terus ya kita tahu Pak Mino ya, itu punya data seismik banyak sekali. Tapi memang sampai sekarang kami belum bisa dapat akses secara terbuka begitu ya. Bisanya baru ngintip-ngintip dikit gitu. Lewat Pak Mino, Pak Wahyu Trioso. Ya saya sadar sih kalau itu kan ada hubungannya dengan bisnis ya. Tapi alangkah baiknya memang kalau sudah lewat 5 tahun gitu ya misalnya ya, boleh di-share untuk dimanfaatkan untuk kemanusiaan, artinya untuk mitigasi bencana ya, bukan untuk mencari hidrokarbon. Dan itu kan seperti Statoil saya dengar sudah membuka datanya ya, silahkan dipakai begitu kan ya. Iya betul, Prof. Jadi yang saya itu juga, saya kebetulan juga belum tahu banyak, hanya yang kebetulan di Norway sini katakanlah seperti data sumur setelah 2 tahun sudah menjadi public domain. Kemudian kalau seismik lebih lama lagi karena investasinya lebih mahal, jadi mungkin setelah 5 tahun juga bisa menjadi public domain. Dan itu tentu saja sangat bermanfaat seperti Prof. Ili bilang, untuk tidak hanya untuk profit tapi untuk sisi kemanusiaan. Bencana, betul. Terima kasih tadi Pak Rahmat BMKG sudah open. Kita berharap juga data-data yang sudah tidak digunakan gitu ya oleh oil company itu bisa kami gunakan untuk tarik-tarik sesar begitu kan, tentunya untuk mitigasi bencana. Ya. Bagus kalau ke depan bisa seperti itu, Bung. Ada senior kita Pak Jedi, ini mestinya Pak Jedi bisa komentar tuh. Pak Jedi dulu punya data banyak itu.
Nah, muncul itu Pak Jedi di unmute itu. Prof Jedi Widarto. Jangan ngumpet. Pak Jedi, silakan Pak Jedi. Oh, ini dikelok ini sama Pak Waduh, Prof. Sekarang udah banyak yang jagoan-jagoan seismik, jadi saya malu hati untuk tanya-tanya. Terkait dengan data ya, Prof. Seismik refleksi di Pertamina memang banyak. Berdasarkan regulasi yang berlaku, seharusnya 4 atau 5 tahun kalau tidak salah itu sudah harus open datanya gitu. Tapi faktanya kan nggak begitu, Bro. Ya, maaf, bukan saya mau meneriaki mantan kantor saya gitu. Tapi kenyataannya saya juga bingung gitu kan. Saya orang dalam, Prof. Waktu saya masih bekerja di Pertamina, saya mencari data seismik yang sudah lebih dari 10 tahun kalau tidak salah. Ya di atas 5 tahun lah. Saya harus bayar ke PND. Apa itu PND? Patra Nusa Data, sampai lagi apa ya? Pusdatin ya? Oke. Nah, jadi saya beli terpaksa di sana untuk studi saya, studinya Pertamina maksud saya. Saya beli, tentu saja ratusan juta, belinya mahal. Kemudian kami dapatnya hanya fotokopi. Nah, dari fotokopi kami vektorisasi, baru kami proses ulang. Saya terus mikir, ini data dulu miliknya Pertamina atau Pertamina jadul lah ya. Tetapi kenapa kita mendapatkan kembali data itu mesti bayar gitu ke Pusdatin atau ke PND, Patra Nusa Data. Padahal secara regulasi disebutkan bahwa data di atas seismik refleksi, datanya company itu bisa diperoleh. Itu otokritik saja saya. Saya bingung saya mau harus apa. Ya. Paham. Terima kasih. Terima kasih. Teman-teman BMG ya nantilah ngomonglah, nggak enak kalau di sini. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak Jedi. Mungkin penanya terakhir dari saya carikan mahasiswa Pak Ilik. Silakan Luis Nazaret disampaikan pertanyaannya. Iya Pak. Kenalkan diri dulu ya. Iya Pak. Selamat sore Pak Ilik. Saya Luis Nazaret, mahasiswa Teknik Geofisika Universitas Pertamina tahun 2019. Izin bertanya Pak. Ya. Saya mau bertanya Pak. Kan tadi Bapak ada menyinggung mengenai mikrozonasi gitu ya Pak. Saya mau nanya, seberapa pentingkah untuk melakukan pemetaan mikrozonasi dalam mengetahui aktivitas seismik serta memprediksikan kerusakan yang mungkin terjadi di wilayah yang spesifik? Kemudian Pak, ada satu hal lagi yang menarik perhatian saya, yaitu mengenai lapisan sedimen yang tebal yang Bapak bilang tadi, Kota Jakarta. Apakah hubungan lapisan sedimen tebal pada wilayah atau kota-kota besar tertentu terhadap monitoring kegempaan, Pak? Mungkin itu pertanyaan saya. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Luis. Ya, agak terganggu suara apa tadi. Tapi saya tangkap pertanyaannya pentingnya mikrozonasi. Nah, kebetulan ini gambar hasil boleh dibilang mikrozonasi ya untuk Jakarta. Tentu sangat penting ya, informasinya tidak bisa kita dapat dari peta hazard nasional misalnya yang tadi saya tunjukkan ini. Nah, ini cukup bagus untuk skala regional, tapi mau lihat Jakarta, lihat Surabaya, ya sudah ter-average out dengan struktur di sekitarnya ya. Hanya struktur besar yang bisa kita lihat dengan jelas, misalnya sesar Palu-Koro dan sebagainya. Begitu kita melakukan studi lokal atau mikrozonasi, ya tentu ini akan memberikan informasi yang sangat penting ya buat teman-teman struktur dalam menyusun building codes dan sebagainya yang ujung-ujungnya untuk mitigasi risiko bencana. Jadi memang harus dilakukan ya, dan ini kita lakukan di
Jakarta, Bandung sudah kita lakukan juga, Solo pernah dilakukan oleh Hagi, Surabaya sedang dilakukan oleh murid Pak Profesor Andri Dianugraha rasanya, ada yang sedang S3 tentang Surabaya, dan sebagainya. Intinya penting sekali mikrozonasi ya, untuk building code suatu kota. Terima kasih. Terima kasih Pak Ili atas jawabannya. Baik, dengan berakhirnya pertanyaan dari Luis tadi, maka kita akhiri juga sesi diskusi kita pada siang hari ini. Topik yang sangat menarik sekali karena dalam tanda kutip menguasai hajat hidup orang banyak gitu ya Pak Ili ya. Potensi gempa di ibu kota Jakarta dan calon ibu kota negara kita nanti di Kalimantan. Nah, tadi Pak Ili menyampaikan bahwasanya di selatan Pulau Jawa kita memiliki potensi gempa megatrust, di mana kondisi Jakarta juga yang di bawah Jakarta kita memiliki sedimen yang sangat tebal, yang bisa mengakibatkan amplifikasi gelombang gempa di Jakarta. Tadi Pak Ili menyampaikan contoh mengenai gempa Lebak. Ya, mengenai gempa Lebak yang skala MMI-nya cukup dirasakan cukup besar di Jakarta. Kemudian tadi ada contoh dari Pak Phil Cummins tentang bagaimana gempa di Mexico City, di mana Mexico itu dibangun di atas sedimen yang tebal dan peak ground acceleration-nya juga sangat besar. Walaupun gempanya terjadi 400 km. Nah, ini tentunya pembahasan yang sangat menarik. Tugas kita sebagai geoscientist adalah untuk menguak misteri-misteri tentang gempa, potensi keberadaan sesar yang ada di ibu kota. Dan tadi Pak Ili menunjukkan bahwasanya saat ini sedang banyak diteliti bagaimana potensi-potensi gempa di Kalimantan yang selama ini kita pikirkan adem ayem, tapi kita lihat dalam beberapa waktu mudah-mudahan Pak Ili dan tim sudah ada hasil yang nanti kita tunggu papernya Pak. Siap. Terima kasih banyak Pak Ili atas kesediaan Pak Ili. Ya. Pak Ili ini sebagai informasi baru saja selesai wisuda di Maranatha ya Pak ya? Ya, tadi pagi sampai jam 1 siang. Iya. Selesai sampai jam 1 siang, langsung join di acara kita pada siang. Ya. Oke. Terima kasih Pak. Terima kasih. Kepada para peserta seminar kita sore hari ini, bagi rekan-rekan kita menyiapkan e-sertifikat, tetapi rekan-rekan sekalian kami minta untuk menuliskan resume dari diskusi kita pada siang hari ini, ya. Resumenya minimal 100 kata dan dapat disubmit lewat link yang teman-teman bisa lihat di screen, bit.ly/GM resume 01. Kemudian handout atau materi presentasi dari Prof. Ili pada siang hari ini dapat teman-teman download pada link bit.ly/GM ITB 02. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Pak Ili dan Bapak Ibu sekalian yang sudah menyempatkan hadir di diskusi kita pada siang hari ini. Untuk itu saya tutup acara kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.